Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Faqala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa man tayaqqana tuhran aw hadathan wa syakka fi dhiddihi amila biyaqinihi. Kata beliau, dan barang siapa yang meyakini suci dari hadas atau yakin berhadas, kemudian ragu apakah terjadi lawan dari salah satunya atau tidak, maka dia mengamalkan yang ia yakini sebelumnya. Maksudnya, jika seseorang yakin dalam keadaan suci dari hadas, yakin dia sudah berwudu, contohnya, jadi dia baru berwudu untuk menunaikan sholat di masjid, yakin dia. Kemudian sambil menunggu qomat, menjelang qomat dia ragu, saya sudah hadas atau belum ya? Dia yakin tadinya sudah berwudu dan ragu sudah berhadas atau belum. Masuk ke kaidah ini, waman tayaqqana tuhran wa syakka fi dhiddihi amila biyaqini. Barang siapa meyakini dia yakin sudah bersuci, kemudian ragu apakah sudah berhadas atau belum, maka dia mengamalkan, ya sudah kalau gitu saya ambil yang yakinnya, yaitu masih suci dari hadas, belum batal wudunya. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian ada yang terasa keluar di perutnya, tapi dia ragu keluar atau tidak ya, maka janganlah dia sekali-kali keluar dari masjid. Keluar dari masjid maksudnya mengulang wudu. Jangan. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar ada suara, mohon maaf, yang keluar, atau mencium aroma yang keluar, mohon maaf. Hadis riwayat Muslim. Ini juga menjadi dalil bagi orang yang yakin dalam keadaan bersuci setelah menunaikan satu sholat, kemudian ketika masuk waktu sholat yang berikutnya, dia ragu, sudah batal belum ya? Perlu wudu lagi atau tidak ya? Dan perlu dicamkan bahwasanya wudu itu selama tidak batal bisa digunakan untuk lebih dari satu waktu sholat fardu. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Fatu Makkah, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya wudu untuk sholat subuh, kemudian beliau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dengan wudu yang tadi menjelang subuh yang belum batal. Dari sini, kemudian andai orang menunaikan sholat maghrib, kemudian melakukan pengajian ba'da maghrib misalnya, setelah itu masuk waktu isya, dia berpikir, sudah batal belum ya? Sementara dia yakin, tadi kan sudah berwudu sebelum maghrib, ragu sekarang batal atau tidak, maka dia pegang yakinnya. Dan tidak perlu diabaikan yang ragunya ini, artinya dia langsung sholat saja, tidak perlu berwudu. Hal yang sama bagi orang yang ikut pengajian ba'da subuh sampai syuruk dan mau sholat syuruk. Dan hal yang sama berlaku sebaliknya, di mana kalau ada orang dia yakin belum berwudu, yakin berhadas, contohnya baru bangun tidur, kemudian pergi ke masjid, dia yakin tadi baru bangun tidur, dia ragu sudah wudu atau belum ya? Yakinnya adalah bangun tidur, dan tidur sudah dijelaskan sebelumnya termasuk pembatal wudu kalau tidurnya tidak dalam kondisi duduk yang mantap. Baik tidur tersebut bermimpi atau tidak, hanya saja mimpi adalah tanda pasti kalau dia sudah tertidur, tidak sekedar ngantuk. Tapi dengan tidur saja sudah langsung batal meskipun tidak mimpi. Di antara tandanya adalah dia tidak dengar apa-apa kalau tidur. Nah, karena yakin dia sudah
baru saja bangun tidur dan berhadas, dia ragu. Ragunya apa? Udah berwudu atau belum? Berarti pegang yakinnya, yaitu dia belum berwudu, dan abaikan ragunya, artinya dia harus berwudu. Ini sesuai dengan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. 1 dari 5 kaidah penting dalam fikih. Keyakinan tidak bisa digoyahkan dengan keraguan. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan pembahasan beliau, falau tayaqqanahuma wa jahilas sabiqa fadiddu ma qablahuma fil asahi. Dalam hal ini memang ada beda pandangan antar sesama ulama Syafi'iyah, tetapi yang lebih benar adalah yang ashah, kata beliau, kalau seseorang dia yakin melakukan wudu, melakukan bersuci, dan yakin juga berhadas. Contohnya ada seseorang yang masuk ke kamar mandi untuk menunaikan hajat. Ini hadas. Dia yakin. Dan dia yakin juga di dalam kamar mandi tadi telah berwudu. Berarti ini bersuci. Yakin juga. Ketika sudah ke masjid, dia karena yakin dua-duanya, tapi jahilas sabik, tidak tahu mana duluan ya. Apakah buang hajat dulu baru wudu, ataukah wudu dulu baru buang hajat. Bagaimana yang harus dia lakukan? Fadiddu ma qablahuma, maka dia ambil yakinnya, yaitu sebelum dari kedua tadi. Sebelum dia masuk kamar mandi untuk buang hajat, dan sebelum dia berwudu di kamar mandi. Apa sebelumnya? Kalau sebelumnya dia dalam kondisi suci, maka sekarang dia lawannya berhadas. Kalau dia sebelumnya dalam kondisi hadas, berarti sekarang lawannya dalam kondisi suci. Demikian wallahu alam bishawab.